Halo guys, kita mau jelasin tentang filosofi moving average. Ini kayak ada yang komen juga nih, Bang, tolong jelasin dong tentang moving average. Nah, ini kita mau jelasin. Ya, moving average tuh biasa berupa garis-garis nih, garis yang ada di chart. Ya, nah ini saya jelaskan secara sederhana banget buat temen-temen yang awam banget ya. Misalkan ini saham udah berapa hari gitu ya. Hari satu harga closing atau harga tutupan 100, hari 2 120, hari ketiga 100, hari keempat 100, hari kelima 130. Maka simple moving average ya, harga rata-rata selama 5 hari adalah ya tinggal ditambah ini dibagi 5 ya kan. 550 bagi 5 maka 110 jawabannya ya. Maka kalau di chart, chart ini kan kalau yang garis vertikal ya itu price, garis horizontal itu waktu ya. Nah, jadi terbentuklah satu titik. Ya, ini misalkan nih moving average 5 hari ya misalnya kan. Nah, jadi harga selama 5 hari 1 kali 5 adalah 110 nih. Nah, besoknya hari kedua sampai ke-6 misalnya 120, 100, 100, 130, 150. Maka moving average 5 harinya adalah 120. Maka di hari besoknya kebentuklah moving average titik kedua. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Titik-titik ini dihubungkan maka menjadilah garis yang disebut moving average 5 hari. Ya, sederhananya itu adalah kumpulan dari harga rata-rata per periode gitu ya. Misalnya kalau simple moving average 5 ya berarti 5 hari ke belakang, 5 hari ke belakang, 5 hari ke belakang dihubungkan menjadi sebuah garis. Ya. Nah, filosofinya begini teman-teman. Ini yang penting banget. Kenapa kita pakai moving average? Karena kita pengen memberi saham itu di harga modal kebanyakan orang gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita rugi, ruginya rame-rame. Kita beli di harga modal kebanyakan. Jadi kalau kita rugi, berarti yang lain juga rugi semua. Karena kita beli di harga modal mereka. Makanya dari itu, kalau dengan ini sebenarnya saya tidak peduli nih. Apa yang namanya bandar, siapa asing, siapa beri, big boys beri, bandar beri. I don't care. Yang saya penting adalah mereka beli di harga berapa. Maka dari itu, kita gunakan garis moving average gitu ya. Nah, Bang, di Genesis juga ada garis-garis. Apakah itu moving average? Itu modifikasi moving average. Karena moving average-nya ini kan pakai harga closing. Nah, kalau saya di Genesis saya ciptakan harga kejadian transaksi terbanyak, yaitu bisa modifikasi. Nanti saya jelaskan. Ya, intinya gini filosofinya. Kalau rugi, ajak teman. Ya, cari temennya sebanyak mungkin. Jadi biar kalau rugi rame-rame, ya berarti apes rame-rame. Tapi kalau untung, Anda boleh sendiri-sendiri. Itu filosofi yang pertama. Filosofi kedua, best moment atau best moment eh, timing buat beli ini dengan moving average adalah ketika sebuah harga melewati garis trendline pertama kali. Tapi dengan catatan sahamnya trending ya, bukannya flat, sahamnya ada naik turunnya. Maka ketika melewati garis pertama kali itu adalah best moment. Seperti apa? Yuk kita lihat. Ya, di sini misalkan ada tadi ya moving average titik dihitung harga periode ke belakang kita pakai yang ini 10 hari jadi moving average 10 hari namanya MA10 gitu ya. Ini contoh aja ya, ini candlestick ini berupa harga ya, mereka naik turun ya. Nah, di hari ke sini ketika candlestick ini harganya ya, pergerakan harganya melewati garis pertama kali, di sinilah best moment kita untuk buy. Kenapa? Karena orang mau beli lebih mahal dibanding rata-rata harga kejadian 10 hari terakhir. Ini harga tutupan 10 hari terakhir gitu ya. Dia mau beli pertama kali beli lebih mahal. Berarti ada potensi naik nih. Ada tinggal ini dikonfirmasi dengan hukum volume ya. Tapi ini ada potensi nih karena harga melewati moving average pertama nih gitu ya. Itu salah satu kegunaan moving average. Menentukan best moment entry ya ketika sahamnya trending. Nah, yang kedua adalah seperti ini. Ya, moving average 10 ya, yang ungu saya pakai moving average 20. Asumsi ya ini yang 10 hari ini 20 hari jadi kayak jangka pendek sama jangka menengah gitu ya. Nah,
perpotongan antar dua garis MA, jadi ada yang pakai lebih dari 1 MA ya. Perpotongan antar MA ini disebut golden cross. Karena apa? Jangka pendek memotong si jangka menengah gitu ya, si jangka sebulan yang lebih panjang. Kenapa? Berarti orang 10 hari terakhir itu mau beli lebih mahal dibanding yang harga modal 20 hari terakhir. Jadi ada potensi kenaikan. Biasanya candlestick-nya juga ikut naik gitu ya. Nah ini biasanya agak terlambat. Misalnya nanti saya jelaskan, itu termasuk kelemahan dia. Tapi secara bentuk garis, kalau kita lihat di gambar, yang garis pendek cross ya, memotong garis yang lebih lama periodenya, disebut golden cross. Kebalikannya ya, yang pendek memotong ke bawah nih. Ya, MA10-nya turun nih, memotong ke bawah. Ini disebutnya dead cross. Ya, berarti 10 hari terakhir mau jual harga lebih murah dibanding teman-teman yang sebulan. Berarti makin diobral gitu ya, makin dijual gitu. Nah, itu potensi turun. Ya. Nah, kegunaannya ada seperti ini nih. Jadi moving average tuh ada yang pakai 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis, bahkan ada yang sampai 5 garis ya. Sampai ada MA100, MA200 ya, yang buat jangka panjang. Jadi hitungnya setahun, setengah tahun gitu ya. 6 bulan, sebulan, seminggu, 2 minggu, bebas. Ya. Nah, semakin lebar antar garis MA, maka semakin kuat si trennya. Karena kalau sideways, garisnya nggak akan begini, teman-teman. Garisnya akan beribet. Kan harganya sama terus kan di range tertentu, maka garisnya beribet. Maka dari itu nanti MA ada lemahnya di sisi situ. Ya. Nah, jadi bisa diubah juga, dimodifikasi. Ada simple moving average, ada exponential moving average, ada weighted moving average. Itu tinggal yang tadi harga crossing diganti nih. Mau pakai di eksponensial kah, apakah di weighted kah, gitu, diberi bobot gitu ya. Silakan. Itu bisa dimodifikasi lagi. Tapi yang normalnya, yang standarnya adalah simple moving average yang tadi, harga rata-rata. Ya. Jadi, ingat, garis moving average sama dengan garis trend. Ya. Jadi, ini ada quote, trend is your friend until its end sebenarnya. Jadi, trend itu teman-teman kita dalam dunia trading ya. Nah, tapi ada kelemahannya nih, yang tadi kita udah sempat singgung. Dia lagging. Jadi kadang-kadang udah kemana, harga rata-ratanya kan baru mengikuti. Dia menyusul belakangan. Ya, jadi lagging indicator. Ya, agak terlambat. Yang kedua, di sideways saham yang lain yang bentuknya flat nggak bisa dipakai. Kenapa? Garisnya kan akan bentuknya beribet flat. Ya, jadi dipakai ketika sahamnya trending yang jelas nih, naik apa turun gitu. Kalau sahamnya flat, nggak bisa dipakai. Nah, itu filosofi MA. Teman-teman pakai MA berapa nih dalam dunia trading?